Cintaku melintasi angkasa, tak terhalang gravitasi. Dalam gelapnya jagat raya, kau tetap jadi cahayaku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dr. Diva, rakyat Indonesia yang tercinta dimanapun Anda berada. Hari ini saya akan membahas tentang kriminalisasi tokoh kebenaran, mengamankan keberlanjutan, membungkam perlawanan. Dalam konteks politik, kriminalisasi yang terjadi kepada 4 tokoh publik yang saat ini sedang berlangsung, padahal Pilpres sudah lewat. Tetapi transisi belum tuntas. Masa transisi kekuasaannya akan berlangsung sepanjang 2024 hingga 2025. Secara fakta, Jokowi ternyata ingin tetap menjadi kingmaker atau memiliki legasi yang tidak tercoreng. Maka isu dugaan ijazah palsu ini jelas menggerogoti legitimasi historis. Meski pengadilan belum memutuskan apapun, narasi publik tetap hidup dan terus hidup. Sehingga kuat dugaan bahwa narasi ini menjadi akar krisis kepercayaan terhadap semua fondasi kebijakan era Jokowi. Bayangkan, jika fondasi tertinggi seorang pemimpin adalah palsu, apa yang terjadi pada semua kebijakan yang lahir dari tangannya? Dugaan ijazah palsu ini bukan cuma soal dokumen. Dia adalah simbol retaknya kepercayaan. Jika satu kebohongan dilegalkan, maka semua peraturan, program, dan proyek bisa dipertanyakan. Bagaimana kita percaya pada sebuah visi kalau integritas dasarnya saja tidak pernah jelas? Bagaimana kita bisa ikuti arah pembangunan kalau fondasinya ternyata ilusi? Inilah akar krisis kepercayaan terbesar untuk Jokowi. Rakyat dipaksa taat pada sistem yang bahkan tak bisa membuktikan keabsahan moral dan legal dirinya. Dan ketika nalar mulai bicara, mereka dibungkam. Merebaknya isu dugaan ijazah palsu ini sesungguhnya fakta meredupnya kekuatan Jokowi di tengah konsolidasi Prabowo. Ternyata koalisi Prabowo tidak sepenuhnya sejalan dengan keberlanjutan yang diinginkan oleh Jokowi. Ternyata ada kubu-kubu dalam elit yang mulai meninggalkan kapal. Bagaimana hubungannya dengan kriminalisasi terhadap 4 tokoh publik ini? Jadi tujuan kriminalisasi terhadap 4 tokoh ini, Dr. Tifa, saya sendiri, Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Rizal Fadila, ini untuk mengunci potensi ledakan narasi alternatif menjelang pelemahan kekuasaan ini, dan menjaga narasi kekuasaan hingga transisi ke rezim berikutnya terjadi secara stabil, dan mengirim pesan ke publik, jangan lawan narasi utama kalau tidak mau bernasib sama. Jadi dikorbankanlah 4 tokoh ini, dikriminalisasi. Ini sesungguhnya apa yang dinarasikan oleh para tokoh, juga banyak ratusan tokoh yang lain. Itu bukanlah sebuah persoalan benci secara personal atau pribadi, bukan. Tapi menjelaskan bahwa sosok ini adalah instrumen dari sebuah kekuatan yang merupakan bagian dari proses penghancuran bangsa. Sekarang yang mestinya harus dilakukan ketika rezim ini berganti, segenap tokoh itu harus bersatu dalam gerakan pencerahan. Para ahli medis, forensik, hukum, agama, spiritual, teknologi, untuk menyambut era post-rezim dengan kekuatan intelektual rakyat. Rezim bisa berganti, tapi luka akibat kebohongan akan terus membusuk jika tidak dibersihkan. Rakyat tidak boleh sekedar ganti pemimpin saja. Kita harus ganti fondasi, dari ilusi menuju fondasi kebenaran. Inilah saatnya rakyat mengkonsolidasi kekuatan intelektual, bukan dengan emosi, tapi dengan data, bukan dengan kebencian, tapi dengan kesadaran. Era pasca Jokowi harus disambut, bukan dengan dendam, tapi dengan keterbukaan dan keberanian untuk membangun ulang bangsa ini dari bawah oleh rakyat yang sadar dan oleh nalar yang merdeka.
Bantu dengan like, subscribe, dan share video ini agar bangkit kesadaran seluruh masyarakat untuk menegakkan kebenaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebenaran.